Hell yeah. Ah, now you're. Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Para pengguna TikTok kali ini dihebohkan sama film yang rilis tahun 2011 lalu. Kok bisa? Dengar-dengar nih, film ini diangkat dari sebuah kisah nyata penculikan seorang remaja putri yang pada akhirnya remaja itu dijual ke sebuah situs Cholikers. Buat kalian yang suka masuk ke situs Cholikers, pasti udah gak asing lagi di telinga kalian. Pantengin terus layar HP kamu, siapin kopi dan cemilannya ya. Seruput kopinya, santap cemilannya, dan nikmati alur cerita filmnya. Untuk itu, subscribe channel ini dan kami akan setia menemani kegabutan kalian semua. Oke, check it out. Namun sebelum berlanjut ke alur ceritanya, kami berpesan pada kalian untuk cukup tahu dengan alur filmnya saja. Jadi, jangan menonton film aslinya. Dikarenakan di dalamnya terdapat adegan yang sangat tidak pantas, bahkan membuat traumatis tersendiri bagi kalian yang tidak kuat secara mental. TikTokers pasti udah gak asing lagi sama film Megan is Missing. Film yang disutradarai Michael Goy mengisahkan tentang seorang cewek yang diculik ketika ia berusia 14 tahun oleh laki-laki yang tak ia kenal di internet. Setelah hampir 1 dekade, akhirnya film horor psikologi ini langsung mendapat view 105 juta lebih. Meskipun film ini dirilis tahun 2011 lalu, tapi film ini resmi dicekal di negara Selandia Baru. Penculikan yang dialami gadis remaja bernama Megan Stewart yang diperankan oleh Rachel Quinn yang dilakukan oleh pria tak dikenal di internet. Megan adalah cewek populer di sekolahnya dan ia mempunyai seorang sahabat bernama Amy Herman yang diperankan oleh Amber Perkin. Mereka berdua seorang vlogger dan lika-liku persahabatan mereka akhirnya berujung pada hilangnya Megan yang kemudian disusul hilangnya Amy. Pada momen inilah para TikTokers dikategorikan sebagai tontonan yang mengandung traumatis tersendiri bagi yang menontonnya. Film ini termasuk kategori film yang merangkum penganiayaan, pelecehan seksual, hingga pemaksaan lainnya yang membanjiri hampir seluruh durasi filmnya. Bahkan terdapat beberapa foto yang tidak pantas. Oke, awal ceritanya bermula dari 2 orang gadis remaja yang tengah mencoba membuat video menggunakan kamera barunya. Jadi, seperti kebanyakan remaja pada umumnya yang sedang suka dengan kamera barunya, apapun mereka rekam dan up sana-sini. Malamnya, ketika Megan video call dengan temannya, tak lama sang ibu datang dan terjadi sebuah pertengkaran kecil. Dari sini bisa kita lihat Megan ialah anak yang suka membangkang dan benar saja jika hubungan ibu dan anak ini memang tidak baik. Selain seorang pembangkang dan nakal, ternyata Megan seorang pecandu narkoba. Paginya terlihat Megan tengah bersama teman sekolahnya. Di sana seperti biasa mereka video call dengan teman pria dan sepertinya mereka berbincang mengenai sesuatu yang intim. Suatu malam Megan bersama teman-temannya mendatangi sebuah klub malam. Terlihat beberapa aktivitas yang beraneka ragam di dalamnya. Ada yang karaoke, ada yang dugem, ada yang ngisep, dan adalah pokoknya. Oke, lanjut. Ketika itu Megan yang sedang video call dengan Amy, dan tiba-tiba ibunya Megan datang langsung mengecek aktivitas anaknya. Namun sang ibu langsung pergi karena tahu jika anaknya hanya video call dengan Amy. Padahal yang mereka bicarakan ialah tentang... Mau apa, Pompoyo? Oke, lanjut.
Karena mungkin merasa Meghan terlalu dikekang dan dididik keras oleh ibunya, akhirnya Meghan merencanakan untuk pergi ke suatu tempat dengan Amy. Mereka berencana untuk pergi ke Texas. Suatu ketika Meghan yang tengah berbincang dengan Lexi melalui video call-nya, dan di sana mereka menceritakan teman pria Lexi yang bernama Josh. Dan tak lama, perkenalan Josh dengan Meghan berlanjut melalui video call pribadi. Tak hanya Meghan, kebiasaan merekam setiap aktivitas keseharian juga dilakukan oleh Amy. Dia memperkenalkan rumahnya, ibunya, bahkan kucingnya. Tiba-tiba saja dalam film ini memberitakan jika Meghan menghilang pada tanggal 15 Januari 2007 setelah ia pergi bersama dengan teman-temannya. Selain masuk di berita TV yang ada di sana, terekam jejak terakhir Meghan bersama seorang pria dalam CCTV. Setiap hari, Amy terus mencari keberadaan Meghan dan merekam setiap jalan yang pernah ia lalui bersama sahabatnya itu. Ketika tiba di sebuah tempat yang cukup sepi dan penuh dengan keasrian pepohonan, Amy berhenti dan duduk sembari mengenalkan boneka beruang kesayangannya. Ya, namanya Billy. Saat merekam, Amy tidak menyadari jika ada seseorang yang mengintainya dari belakang. Lalu secara singkat, muncul berita di TV jika Amy pun ikut menghilang. Mereka kehilangan jejak Amy sekitar Februari 2007. Sebenarnya ada sih 2 season foto yang ada dalam film ini. Dan foto itu dikirim oleh sang penculik. Tapi mending kalian gak usah nonton lah ya. Oke, kalian penasaran? Ini fotonya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan disuguhkan dengan sebuah pemandangan gua yang mengerikan dan terdengar suara teriakan seorang wanita. Dan benar saja, teriakan itu berasal dari sebuah ruangan berpintu besi dan di dalamnya ada Amy. Dengan terikat rantai besi, dia terus berteriak dan memohon untuk dilepaskan pada pria yang ada di sana. Ternyata, penculik yang selama ini dicari-cari ialah Josh, teman dunia maya Meghan yang ia kenal melalui Alexi. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah bertemu ataupun saling mengenal satu sama lain. Malam berikutnya, Josh kembali datang ke tempat Amy dan membawakannya makanan dan sepertinya makanan itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Tidak hanya itu, Josh memaksa Amy agar memakannya menggunakan mulutnya langsung tanpa menggunakan tangannya, layaknya seekor anjing yang diikat rantai tali di lehernya. Kemudian di sana, Josh mengambil boneka beruang kesayangan Amy di sebuah gudang. Sesaat kemudian, Amy dibawa ke sebuah ruangan yang sangat mengerikan, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah meja dengan lubang di tengahnya, penjepit, dan pengikat tangan dan juga alat-alat yang sepertinya ada di video BDSM. Dan ternyata di sana Amy benar-benar mendapatkan pelecehan seksual. Lalu setelah hal menjijikan itu terjadi, Amy kembali dibawa ke ruangan pintu besi. Kemudian datang lagi seorang pria yang melepaskan ikatannya. Dengan wajah lemah tak berdaya, Amy kemudian bertanya pada Josh, apakah dia dibolehkan untuk pulang dan bertemu dengan ayah dan ibunya. Kemudian Josh tersebut membawa Amy keluar dari ruangan itu. Dengan wajah sedikit tersenyum karena berharap penderitaannya akan segera berakhir, dan Josh menunjukkan sebuah tong kepada Amy. Dan Amy histeris setelah melihat ternyata yang ada di dalam tong itu ialah mayat Meghan. Lalu Josh justru menyuruh Amy untuk masuk ke dalam tong itu. Karena melawan, pada akhirnya Josh memaksanya masuk ke dalam tong yang berisi mayat Meghan tersebut. Amy kemudian menangis dan minta tolong dari dalam tong itu. Kemudian, Josh menggali tanah di sebelah tong itu. Amy yang terus memohon agar dilepaskan, bahkan ia memiliki permohonan jika ia bersedia menjadi istri Josh, bahkan mau melakukan apapun asalkan ia dibebaskan dari sana. Josh yang tidak peduli pun terus menggali lubang.
Kalian tahu tujuan Josh menggali lubang tersebut? Ternyata untuk mengubur tong yang berisi Amy dan juga mayat Megan. Jujur, ini film paling mengerikan kedua yang pernah aku tonton setelah Human Centipede. Oke, itu tadi alur cerita film Megan is Missing yang berakhir sangat mengerikan karena Amy dikubur hidup-hidup oleh Josh di dalam sebuah tong bersama mayat Megan. Buat kalian yang mempunyai review film yang ingin kalian ketahui, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, selalu berhati-hati dalam melalui perjalanan hidup kalian dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya.